Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Aulia Zelia sebagai pemateri kedua. Ada Aristania Nurhari Suci Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Ada Indriani Lestari sebagai pemateri terakhir. Dan ada Nopi Widiawati sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Pengertian dan karakteristik pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Fokus utama dari strategi ini adalah kemampuan akademik yang dimiliki siswa. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan cara ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama dari pembelajaran ini adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala 1. Apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai gaya model intelektual tertentu, misalnya, agar siswa bisa mengingat bahan pelajaran sehingga ia akan dapat mengungkapkannya kembali manakala diperlukan. Yang kedua, jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topik tertentu, misalnya, materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat, jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang kelima, jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan, artinya dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran, memang materi pelajaran itu hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala disampaikan oleh guru. Misalnya, materi pelajaran hasil penelitian berupa data-data khusus. Yang keenam, guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan harus dipelajari siswa.
Biasanya bahan atau materi baru itu diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus, seperti kegiatan pemecahan masalah atau untuk melakukan proses tertentu. Oleh sebab itu, materi yang disampaikan adalah materi-materi dasar seperti konsep-konsep tertentu, prosedur atau rangkaian aktivitas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, guru mengingatkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Prosedur tersebut biasanya merupakan langkah baku atau langkah standar yang harus ditaati dalam melakukan suatu proses tertentu. Manakala langkah itu tidak ditaati, maka dapat menimbulkan pengaruh atau risiko tertentu. Yang ke-8, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Dan yang ke-9, apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan rendah berdasarkan hasil penelitian Ross dan Keller 1987. Strategi ini sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan kurang. Nah, selanjutnya ada prinsip dari pembelajaran ekspositori itu sendiri. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru, yaitu satu, berorientasi pada tujuan. Nah, walaupun penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori, yaitu melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi itu tanpa tujuan pembelajaran. Nah, justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena sebelum strategi ini diterapkan, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur, seperti kriteria pada umumnya yang dapat diukur atau diorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, hal ini itu sangat penting untuk dipahami karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, ada prinsip komunikasi. Nah, proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi karena yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan, terus kepada seseorang atau sekelompok orang, lebih disebut penerima pesan. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Yang selanjutnya ada prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Nah, inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu itu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulusnya, manakala dalam dirinya itu sudah memiliki kesiapan. Nah, sebaliknya, tidak mungkin setiap individu yang merespon itu setiap stimulus yang muncul, manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Nah, yang dapat kita tarik dari hukum belajar ini, jadi siswa itu dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu kita harus memosisikan mereka dalam keadaan sikap yang baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Jangan mulai kita sajikan materi pelajaran manakala siswa belum siap menerimanya. Nah, seperti halnya kerja komputer, setiap data yang dimasukkan akan dapat disimpan dalam memori manakala sudah tersedia file untuk menyimpan data. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada prinsip berkelanjutan.
Nah, proses pembelajaran eksplorasi ini harus dapat mendorong siswa untuk mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Nah, pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi untuk waktu yang selanjutnya, untuk waktu yang lebih ke depannya. Nah, ekspositor ini itu berhasil manakala melalui proses penyampaian yang dapat membawa siswa pada situasi keseimbangan atau sering disebut disequilibrium. Nah, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajarnya secara mandiri. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dari pelaksanaan strategi dalam pembelajaran ekspositori. Nah, di sini saya lebih menjelaskan kepada prosedur pelaksanaan strategi ekspositori itu sendiri ya. Yang ke-1 ada rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Nah, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dipersiapkan oleh guru. Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik yang berorientasi kepada hasil belajar. Tujuan yang spesifik itu seperti yang dijelaskan di atas ya, dapat memperjelas kepada arah yang ingin dicapai. Nah, sering terjadi nih proses pembelajaran dengan cara bertutur. Guru terlena dengan pembahasan yang dilakukannya. Nah, sehingga materi pembelajaran menjadi melebar kemana-mana gitu. Tidak fokus pada permasalahan yang sedang dibahas. Nah, dengan rumusan tujuan yang jelas, hal ini tidak akan terjadi. Sebab tujuan yang harus dicapai itu akan menjadi faktor pengingat bagi guru gitu dalam menyampaikan materi pembelajarannya itu sendiri. Lalu yang kedua ada kuasai materi pembelajaran dengan baik. Penguasaan materi itu merupakan mutlak ya bagi pengguna strategi ekspositori ini, karena penguasaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru itu meningkat, sehingga guru mudah dalam mengelola kelas. Ia akan bebas bergerak, berani menatap siswa, tidak takut pada perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran dan yang lain-lain. Nah, sebaliknya manakala guru kurang menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan, ia akan kurang percaya diri, sehingga ia sulit bergerak, takut melakukan kontak mata dengan siswa, menjelaskan materi serba tanggung dengan suara yang pelan, dan miskin ilustrasi dan yang lain sebagainya. Nah, akibatnya ia akan sulit mengatur irama dan iklim pembelajaran. Guru itu akan sulit mengontrol dan mengendalikan perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran itu sendiri. Nah, gimana sih biar hal itu nggak terjadi? Nah, agar guru dapat menguasai materi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pelajari sumber belajar yang mutakhir. Kedua, persiapkan masalah-masalah yang mungkin muncul dengan cara menganalisis materi belajar sampai detailnya. Dan yang terakhir, buatlah garis besar materi pelajaran yang akan disampaikan. Lalu, yang ketiga atau yang terakhir, kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, mengenali lapangan atau medan merupakan hal yang penting dalam langkah persiapan. Pengenalan medan yang baik itu memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian materi pembelajaran. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan medan yang harus dikenali diantaranya, pertama, latar belakang audiens atau siswa yang akan menerima materi. Misalnya kemampuan dasarnya atau pengalaman belajarnya harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Minat dan gaya belajar siswa, dan yang sebagainya. Kedua, kondisi ruangan baik menyangkut luas, besar ruangan, pencahayaan, posisi tempat duduk, maupun kelengkapan ruangan itu sendiri. Nah, itu sangat penting ya. Lalu, keberhasilan penggunaan strategi ekspositori itu sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pembelajarannya. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan, diantaranya yang pertama, berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Di sini guru harus selalu memberikan sugesti yang positif agar dapat membangkitkan kekuatan pada siswa untuk menembus rintangan belajar, seperti memberikan motivasi. Nah, sebaliknya apabila guru memberikan sugesti yang negatif, maka itu akan mematikan semangat belajar pada siswa. Oleh karena itu,
Guru harus selalu memberikan sugesti yang positif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Mengemukakan tujuan sangat penting, artinya di dalam setiap proses pembelajaran, dengan mengemukakan tujuan, siswa akan paham apa yang harus mereka kuasai, serta mau dibawa kemana mereka. Dengan demikian, tujuan merupakan pengikut, baik bagi guru maupun bagi siswa. Langkah penting ini sering dilupakan oleh guru dalam pembelajaran. Guru selalu menjelaskan saja materi. Dengan demikian, bagi siswa itu akan mengalami kesulitan karena siswa memerlukan adaptasi dalam materi pembelajaran yang dibahas. Kemudian yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Siswa bagaikan kerja sebuah komputer. Data akan disimpan manakala filenya sudah tersedia. Dengan demikian, otak siswa juga akan menangkap materi pembelajaran dan akan disimpan di dalam memori manakala sudah tersedia filenya atau coupling yang sesuai. Artinya, sebelum kita akan menyampaikan materi pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus membuka file dalam otak siswa agar materi itu bisa mudah untuk ditangkap. Yang keempat, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipersiapkan oleh guru dalam penyajian ini adalah bagaimana dengan materi pembelajaran yang dapat dengan mudah untuk ditangkap dan dipahami oleh siswa. Nah, di dalam penyajian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, penggunaan bahasa. Di sini guru harus menggunakan bahasa yang bersikap dan bersifat komunikatif dan mudah dipahami. Nah, yang kedua, dalam penggunaan bahasa guru harus memperhatikan tingkat perkembangan di dalam masing-masing siswa. Jadi penggunaan bahasa untuk anak SD dan anak-anak SMP, SMA atau mahasiswa itu pasti berbeda. Di sini guru harus bisa menyesuaikan penggunaan bahasa untuk anak SD. Yang kedua, intonasi suara. Intonasi suara adalah pengaturan sesuai dengan pesan yang diinginkan atau pesan yang sedang disampaikan oleh guru terhadap siswa. Maka dari ini guru harus pandai-pandai menempatkan intonasi suara, baik itu dalam meninggikan nada suara ataupun dalam melemahkan nada suara. Nah, di sini pengaturan suara akan membuat perhatian siswa tetap terkontrol sehingga siswa tidak akan mudah bosan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa. Dalam proses penyajian mata pelajaran atau di dalam materi pembelajaran, kontak mata merupakan hal yang sangat penting untuk membuat siswa tetap memperhatikan pembelajaran. Melalui kontak mata yang selamanya terjaga, siswa bukan hanya merasa dihargai oleh guru, akan tetapi mereka juga seakan-akan diajak terlibat di dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru sebaiknya secara terus-menerus selalu menjaga dan memeliharanya. Pandanglah siswa secara bergiliran. Jangan biarkan pandangan mereka tertuju pada hal-hal di luar materi pembelajaran, karena itu akan mengubah dan akan membuat konsentrasi siswa itu buyar. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan joke atau kata-kata lucu yang menyenangkan. Nah, di sini kata-kata lucu yang diberikan oleh guru itu tidak boleh diberikan terus-menerus, karena di situ kelas akan menjadi seperti kelas dalam suasana pertunjukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan joke atau kata lucu itu, yang pertama, joke harus digunakan relevan dengan isi materi yang dibahas, dan yang kedua, sebaiknya joke tidak muncul terlalu sering. Oleh sebab itu, guru mesti paham kapan ia sebaiknya memunculkan joke-joke tertentu.
Nah, adapun kelebihan dan kelemahan di dalam strategi ini adalah yang pertama, kelebihannya guru bisa mengontrol urutan keluasan di dalam materi pembelajaran. Kemudian guru mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktunya pun terbatas. Yang ketiga, melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pembelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Yang keempat, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Kemudian adapun kelemahannya, yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Yang ketiga, karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Yang keempat, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh guru. Yang kelima, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan belajar pada siswa terbatas. Memperhatikan beberapa kelemahan di atas, maka sebaiknya dalam melakukan strategi ini guru perlu persiapan yang matang, baik mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan maupun hal yang lain yang mempengaruhi kelancaran proses presentasi. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian video pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.